Halo Pisers, hari ini kita telah berkesempatan untuk bisa melakukan sharing dengan salah satu lurah di Yogyakarta, yakni Lurah Desa Ngampilan, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan bersama Ibu Istiqomah SE. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah telah meluangkan waktunya kepada kami sehingga kami bisa sharing-sharing di sini bersama Ibu. Sama-sama. Baik, mungkin kita mau tanya-tanya nih Bu, dari Ibu ini sudah berapa lama Bu menjadi lurah di Desa Ngampilan ini? Saya itu menjabat sebagai lurah di bulan Mei 2022. Berarti ini sudah 3 tahun ya. Dia ada 3 tahun di Kelurahan Ngampilan. Baik, kemarin kalau nggak salah Ibu itu di tahun 2024 dapat gelar Non-Litigation Peacemaker ya Bu ya dalam acara Paralegal Justice Award. Mungkin boleh diceritakan Bu bagaimana sih proses Ibu bisa memperoleh gelar Non-Litigation Peacemaker ini dan bagaimana kriteria dari seorang lurah yang bisa menjadi Non-Litigation Peacemaker? Oke. Sebelumnya saya kasih gambaran dulu bahwa di Kota Yogyakarta itu ada 45 kelurahan. 45 kelurahan. Nah, kemudian di tahap pertama itu ada 3 kelurahan itu yang ditunjuk untuk mengikuti PJA. PJA itu di tahun 2023. Oke, kemudian di tahun 2024 dari Kemenhan itu langsung ke bagian hukum Kota Yogyakarta meminta 45 kelurahan dikurangi 3 di tahap pertama itu untuk ikut seleksi. Kalau dulu ditunjuk, kemudian di tahun 2024 itu kita mengikuti seleksi beberapa tahap begitu. Tahap awal ada di Kota Yogyakarta itu tahap administrasi. Kita para lurah ini diminta untuk membuat seperti karya tulis gitu ya, tulis terkait permasalahan apa yang sudah diselesaikan di wilayah masing-masing. Kemudian kami dari berarti sisa 45 dikurangi 3 itu 42 itu mengirim berkas ke bagian hukum, kemudian kita diseleksi dari administrasi, kemudian lulus kita 21 orang, 21 orang secara administrasi. Kemudian dari 21 orang ini kita diberi materi, kemudian diberi pembekalan terkait apa itu mediasi, kemudian apa peran lurah sebagai kepala desa, sebagai lurah yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian itu ada sekitar 1 minggu. 1 minggu kita diberi materi, kemudian kita dikirim di tingkat DIY itu Kemenham ya, Kemenham DIY. Kemudian kita diwawancarai dan diambil 5 besar. Diambil 5 besar dari 21 itu. Alhamdulillah dari Kelurahan Ngampilan itu masuk salah satu. Terkait PJA, harusnya 45 kelurahan itu semua lurah mendapat ya, karena memang semua lurah itu menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah begitu ya. Cuman hanya 5 orang yang harus dikirim ke Jakarta untuk langsung menerima pendidikan di sana. Jadi Kota Yogyakarta memutuskan ini untuk bertahap begitu. Kalau memang gelar PJA itu, kalau saya pribadi itu untuk semua lurah itu sepertinya memang harus memiliki ya gitu, dan mereka sudah menyelesaikan permasalahan di wilayah mereka. Tentunya kepala desa itu kan menjadi salah satu juru damai yang dipercaya oleh masyarakat untuk bisa memutuskan permasalahan yang ada di wilayah gitu. Kami di sana ada 1 minggu di Jakarta, kemudian 5 lurah yang dari Kota Yogyakarta. Kita bertemu sekitar seluruh dari Indonesia, lurah, kepala desa seluruh Indonesia berkumpul di sana, kemudian diberi pendidikan pelatihan dalam waktu 1 minggu, kemudian selesai kita diberi gelar NLP.
Iya, berarti seharusnya memang seluruh lurah itu Iya, mendapatkan kalau saya dampingan. lurah itu harusnya bisa memperoleh ya, karena memang lurah itu uh, bukan orang yang dituakan, tapi orang yang dipercaya, untuk bisa memberi keadilan bagi masyarakatnya. Dia bukan pengacara, tapi dia dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjadi adil di wilayahnya. Gitu. Lalu selama Ibu menjadi lurah ini berbagai masalah tentu sudah diselesaikan ya Bu. Ada tantangan apa sih Bu selama menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, itu tantangan terbesar apa yang pernah Ibu alami gitu? Iya. Kalau kita bicara tantangan itu tentunya ada ya Mbak ya, ada. Tapi kami di sini selaku pemangku wilayah tentunya harus bisa berada di tengah antara dua masyarakat kami yang bersengketa. Setiap permasalahan kami berharap itu tidak sampai di tingkat kelurahan, artinya itu bisa diselesaikan di tingkat bawah gitu ya. Kita memiliki Pak RT, kita memiliki Pak RW, kemudian kita ketua kampung, kita juga memiliki SIGRA. Ini salah satu organisasi memang yang dipercaya oleh masyarakat, berada di tengah-tengah itu adalah masyarakat yang berada di tengah masyarakat untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau SIGRA itu permasalahannya tidak luas, itu berkaitan dengan perempuan dan anak gitu ya. Tapi kalau Pak RT, Pak RW, kemudian ketua kampung, harapan kami bisa duduk sebagai juru damai di tingkat masyarakat sebelum itu sampai di kelurahan. Gitu. Jadi dengan adanya saringan dari RT, RW, harapannya permasalahan apapun yang ada di wilayah kami itu bisa terselesaikan gitu ya, tidak ada keributan begitu. Berarti dari Ibu ini ada pendekatan secara khusus dengan RT RW untuk dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat itu, atau memang karena RT RW sudah ada kepercayaan dari masyarakat juga, jadi mereka bisa duduk sebagai penengah gitu Bu, atau bagaimana? Ya, kami di kelurahan ini memiliki fasilitas untuk koordinasi dengan para tokoh masyarakat, yaitu RT, RW, dan ketua kampung itu setiap tahunnya ada sampai 3-4 kali. Okay. Nah, di dalam koordinasi itu kami menampung apa yang menjadi keluhan dari tokoh masyarakat. Kemudian kami juga menghimbau terkait masyarakat juga bisa menyelesaikan permasalahan, itu juga kami selipkan di sana. Jadi di saat pertemuan itu, selain kita mendengarkan keluh kesah, kemudian laporan dari para tokoh masyarakat yaitu RT RW dan ketua kampung, kami juga di tingkat kelurahan juga menyampaikan hal-hal apa saja yang harus menjadi peran penting dari tokoh masyarakat ini di wilayah. Baik, biasanya bagaimana sih Bu langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil ketika terdapat sebuah konflik gitu Bu di masyarakat? Biasanya Ibu cara pendekatannya bagaimana, mungkin bisa diceritakan Bu? Oke, ya. Kalau permasalahan itu ternyata memang tidak selesai di tingkat bawah ya, harapan kami permasalahan itu sudah selesai di tingkat bawah, artinya sudah sampai ke keluarga. Apabila tidak selesai, ya itu akan naik ke tingkat kelurahan. Kami di kelurahan ini juga menyediakan tempat. Kalau itu memang dibutuhkan tempat yang sangat rahasia, itu di ruangan saya. Kemudian kalau memang itu nanti mengundang banyak masyarakat untuk menjadi saksi, untuk menjadi pendukung antara dua belah pihak, kami menyediakan aula kelurahan. Di dalam saya memediasi, saya pasti akan mengundang tokoh masyarakat yaitu RT, RW dan kampung setempat gitu ya. Misalnya itu warga dari RT 1, kemudian saya akan mengundang Pak RT, saya akan mengundang Pak RW, ketua kampungnya, dan satu lagi saya memiliki Bapak Babinsa, kemudian Bapak Babin Kantimas yang selalu mendampingi saya untuk kami bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi apapun yang menjadi keputusan saya itu juga menjadi pertimbangan dari Pak Babin dan Pak Babinsa.
Ya. Nanti tetap ada koordinasi ya Oh Bu ya. tentu, Iya. itu sangat penting gitu ya, karena tidak mungkin kelurahan untuk mengambil keputusan sendiri, karena yang namanya permasalahan di masyarakat tentunya itu akan konflik itu akan mengundang banyak konflik begitu ya. Jadinya untuk mengantisipasi itu saya merangkul banyak pihak yang terlibat di dalam uh, permasalahan itu. Mungkin tergantung nanti permasalahan itu apakah tingkat yang masih biasa ataukah sampai tingkat yang membutuhkan banyak pihak yang bergabung gitu. Terkait dengan penyelesaiannya sendiri, apakah Ibu memiliki suatu pendekatan khusus Bu yang dapat dilakukan dalam ketika Ibu memediasi para pihak yang sedang berkonflik gitu? Pendekatan khusus itu tidak ya Mbak ya, tapi saya sudah menekankan kepada tokoh masyarakat, kemudian yang memiliki permasalahan, apabila permasalahan itu sudah sampai di tingkat kelurahan, maka akan kebijakan pemerintah itu yang sampai gitu. Artinya kita sudah melakukan pencatatan hitam di atas putih, yaitu sepakat atau tidak begitu ya Mbak ya. Tapi kalau di tingkat penyelesaian itu di tingkat RT, RW, di tingkat yang lebih di bawah kelurahan, itu kan lebih kepada kekeluargaan, artinya tidak ada lebih ke administrasi. Tapi kalau itu sudah sampai di tingkat kelurahan, maka administrasi yang akan kita utamakan. Contohnya misalnya itu terkait hak asuh anak, berarti kita bukti dukungnya apa? Akte kelahiran si anak, kemudian bukti asuh anak, dan apabila itu permasalahannya perebutan hak waris, nah yang menjadi objek waris apa? Misalnya rumah, nah itu atas nama siapa, begitu ya? Di atas nama siapa lah? Kita lebih kepada data-data pendukung administrasinya untuk memperkuat kita. Kemudian nanti apabila dari dua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka kami dari pihak kelurahan itu membuat suatu berita acara pernyataan sesuai dengan apa yang disampaikan. Sehingga jadi untuk membentengi saya, kemudian rekan-rekan yang lain yang mendukung saya lebih mengutamakan seperti administrasi begitu ya, artinya kesepakatan yang tertulis begitu ya, karena kalau sudah ada kesepakatan yang tertulis, baik itu setuju atau tidak, nanti akan menjadi barang bukti yang kuat untuk saya begitu ya. Apabila suatu hari nanti itu akan ada tuntutan atau segala macam begitu, gitu. Dan kita berhasil bisa langsung dibikinkan akta perdamaian begitu ya. Betul, gitu. Mungkin dukungan administrasi itu yang salah satu membuat saya sampai di tingkat Jakarta ya kemarin itu, karena saya mulai dari laporan warga saya itu saya mulai sudah mulai menata apa yang salah, administrasi apa yang harus kita siapkan begitu, barang bukti apa, kita foto segala macam, berita acara. Jadi sudah cukup kredibel ya Bu ya. Lalu menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu peran Nata lokal dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi yang selama ini dilakukan? Sangat berpengaruh ya. Kalau saya sangat berpengaruh, artinya itu berawal dari hubungan kami sebagai pemerintah kota, unit kerja yang paling bawah gitu ya. Kelurahan itu unit kerja yang paling bawah ya Mbak ya. Artinya kita yang dekat dengan masyarakat, artinya bagaimana kelurahan ini bisa ngomong, artinya yang namanya masyarakat itu tokoh masyarakat yang ada di bawah itu kan bermacam karakter gitu ya. Ada yang kalau kita komunikasi enak, ada yang nyambung, ada yang banyak tuntutan seperti itu, sehingga kami yang dari kelurahan ini selain kita juga mengundang mereka untuk bisa rawuh ke kelurahan untuk mengikuti rapat koordinasi, kita juga melakukan sambang ke wilayah begitu. Itu artinya cara kami untuk mendekati mereka begitu. Jadi sehingga apabila ada kasus-kasus, ada permasalahan di wilayah, informasi itu segera sampai ke kami, kemudian kami juga bisa membantu dengan cepat gitu ya, respon cepat apa yang terjadi di masyarakat, sehingga membangun silaturahmi itu penting buat saya gitu ya. Silaturahmi itu penting buat saya karena jujur yang namanya tokoh masyarakat tuh hampir 95% itu lebih sepuh dari saya gitu ya, sehingga saya yang sebagai
yang lebih muda dari beliau-beliau yang ada di masyarakat, saya yang sowan ke mereka begitu nggih. Buat saya apa yang menjadi ucapan mereka tuh ilmu buat saya gitu ya, karena orang yang lebih sepuh itu tentu lebih duluan makan garam gitu, sehingga apa yang menjadi keluar dari mulutnya ada petuah buat saya begitu nggih. Jadi itu yang membuat kami itu cepat bersinergi gitu di masyarakat gitu. Jadi karena tahu ini yang malah menjembatani ya buat antara ibu dan para pihak diskusi. Lalu saat berdiskusi sendiri itu ketemunya kan kadang-kadang ada beberapa tokoh masyarakat yang mungkin mempunyai pengaruh cukup besar ya Bu. Nah di situ ketika mereka mungkin ada konflik, bagaimana sih Bu cara itu tetap menjaga netralitas sebagai lurah yang memediatori perkara tersebut itu untuk tetap netral dan tetap bisa duduk untuk menengahi para pihak dengan tengah, itu bagaimana Bu caranya? Itu sulit ya sebenarnya, itu jadi hal yang sulit. Contoh kasus yang saya hadapi kemarin, karena mereka mungkin dekat secara personal ya dengan saya, dekat secara personal, tapi di saat saya harus duduk sebagai lurah, duduk sebagai yang memediasi mereka gitu ya, saya harus mau nggak mau ya harus berdiri sebagai penengah di sini, harus berada sebagai penengah. Dan teman-teman saya, rekan-rekan lainnya memang berpihak pada yang bersangkutan gitu ya, saya sampaikan, saya tekankan sebelum saya memulai mediasi, kita adalah di sini selaku yang netral, selaku yang memediasi, artinya kita tidak boleh berpihak kepada yang siapapun begitu ya. Tapi sebelum saya memulai mediasi, saya pasti akan memulai, saya mohon maaf gitu ya, mohon maaf karena di luar ini saya memang kita rekan, kita berteman, tapi sewu, tapi saat saya berada di sini saya tetap harus memutuskan adil untuk dua belah pihak ini gitu. Itu saya rasakan Mbak di kasus terakhir yang saya hadapi begitu. Akhirnya mau nggak mau begitu ya, mau nggak mau saya harus bukan diri saya harus berdiri sebagai lurah, kemudian mereka memaklumi begitu. Ya dia kan karena itu mediasi tidak selesai di satu hari begitu ya, kita akhirnya karena itu kasusnya sangat kompleks begitu, kemudian hari berikutnya saya coba komunikasi dengan orang yang saya anggap bisa memberikan masukan kepada saya, kemudian memberi masukan, jadilah pada saat kamu berada di tempat mediasi, jadilah orang yang bisa mengambil keputusan tanpa melihat itu siapa. Itu kalau emang harus ditekankan dia tidak benar, ya katakan tidak benar, tapi untuk tidak salah melangkah, buatlah surat pernyataan yang saya tanda tangan, kemudian yang bersangkutan tanda tangan, saksi yang di situ tanda tangan, sehingga surat pernyataan itu kan kalau saya itu ada lembar sakti gitu ya. Jadi kalau nanti ada permasalahan suka tidak suka itu kan menjadi pertimbangan gitu ya. Berarti menyepakati antara para pihak dulu ya Bu ya, sebelum memulai mediasi. Lalu bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwasannya konflik-konflik yang mungkin Ibu selesaikan itu dapat berjangka panjang, dapat selesai begitu Bu, tidak ada menimbulkan permasalahan ke depannya, itu bagaimana Bu? Apakah ada tindak lanjut lebih lanjut dari Ibu atau bagaimana? Tindak lanjut itu tidak ada begitu, tapi dalam surat pernyataan itu saya sampaikan apabila kesepakatan itu kan sudah ada tanggalnya. Apabila batas waktu yang sudah disepakati itu tidak ada tindak lanjut begitu. Jadi yang melapor atau yang menerima laporan itu bisa langsung ke kelurahan untuk menyampaikan begitu. Karena saya berada di tengah-tengah mereka begitu. Jadi beberapa kasus yang saya selesaikan itu tidak ada yang kembali ke sini, tapi memang di surat pernyataan itu saya sampaikan gitu, apabila kesepakatan ini kan ada batas waktunya, jadi yang satu harus menyelesaikan apa yang menjadi perjanjian, apabila itu tidak selesai di tanggal yang sudah disepakati, silakan dari yang kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melapor ke kelurahan, karena kan saya didampingi oleh Pak Babin dan Pak Babinsa, jadi ya akan lebih mendukung gitu. Alhamdulillah beberapa kasus yang kami tangani tidak berulang kembali dan itu sudah
selesai begitu. Ya. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang mungkin lanjut ke pengadilan atau setelah diselesaikan di sini karena tidak berhasil, apakah ada atau mungkin ya biasanya cenderung lebih sudah bisa diselesaikan di tingkat kelurahan? Sudah bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Saya tidak ada yang berlanjut ke pengadilan, tidak ada yang misalkan pun berlanjut, mungkin dari lurah mungkin akan ada pendampingan atau apa Bu yang sepertinya bisa disiapkan atau bagaimana? Kami siap mendampingi. Ada satu kasus karena bersikeras begitu yang kami sampaikan, kalau dalam mediasi yang saya tangani tidak bisa diterima, saya sampaikan silakan untuk mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi, artinya melaporkan ke Polda atau membawa pengacara. Saya sampaikan seperti itu, begitu dan mereka ternyata tidak begitu ya. Lanjut ya, berarti sudah bisa. Kemudian kalau sudah saya ngomong seperti itu, di dalam surat pernyataan saya sampaikan bahwa kasus yang saya tangani dimediasi oleh lurah tidak selesai, kemudian pihak ke-1 akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Dalam surat pernyataan ternyata tidak lurah, kita bisa menerima kesepakatan ini. Gitu. Rata-rata tidak sampai ke pengadilan gitu. Kalaupun ada sampai ke pengadilan, kami siap untuk membantu. Gitu, ya. Tidak hanya terkait permasalahan kasus ya. Ada warga kami, sekarang kita Kota Jogja kan baru gencar sampah ya Mbak ya. Nah, warga yang membuang sampah sembarangan itu kan juga kalau dia ketangkap tangan, nah itu kan akan ditindak oleh Pol PP, kemudian sampai ke pengadilan begitu ya. Itu ada warga memang dia sudah sepuh, kemudian orang yang tidak mampu itu langsung tidak ke kelurahan untuk menyampaikan, Bu kami minta tolong begitu ya, minta tolong ini bapak saya untuk mendengarkan saja sudah tidak bisa, jalan aja tidak bisa, maksudnya jalan aja agak sulit. Jilalah waktu dia buang sampah itu ketangkap tangan oleh Pol PP dan sekarang harus dipanggil ke pengadilan begitu ya. Kami dari pihak kelurahan karena itu warga kami gitu ya, kemudian saya berusaha untuk menjembatani sampai ke Satpol PP dan Satpol PP menyampaikan Bu Lurah tidak apa-apa, yang penting yang bersangkutan tetap datang karena sudah kita layangkan surat panggilan gitu, karena kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir maka nanti dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan akan datang menjemput ke rumah dan itu kan akan jadi panjang gitu ya Mbak. Sebenarnya saya sampaikan ke warga kalau tetap untuk hadir, kondisi seperti apa nanti diantar oleh keluarganya, kemudian dari pihak pengadilan juga akan paham kalau memang dari keluarga yang tidak mampu akan diberi keringanan untuk dendanya. Berarti memang lurah ini sangat berperan ya Bu dalam mungkin kompleks sekali, kompleks sekali dalam membantu masyarakat apapun itu permasalahannya, anak, masalah perceraian, kemudian perebutan hak waris segala macam itu semuanya Jadi makanya saya sampaikan di awal tadi untuk 45 kelurahan itu saya rasa sudah berhak untuk mendapatkan gelar NLP, hanya mungkin kesempatannya aja yang belum untuk sampai ke sana begitu. Baik, kita sangat insightful sekali ya teman-teman, bahwasanya peran lurah ini memang sangat penting di masyarakat dalam menekan angka kasus konflik di masyarakat. Terima kasih Bu Isti atas waktunya, mungkin itu yang bisa kami tanyakan, dan kami juga ada kenang-kenangan Ibu yang mungkin bisa kami berikan. Dan itu teman-teman hasil sharing kita bersama Bu Istiqomah. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pagi hari ini bisa memberikan insight baru kepada teman-teman dan juga bisa memberikan pandangan bahwasanya peran lurah ini sangat penting di masyarakat. Mungkin sekian dari kami. Banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.